Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Intan. Di sini saya akan masuk di bab kali ini. Kita akan bahas Ether Channel nih teman-teman. Nah, seperti sebelumnya kita akan belajar dari kasus. Nah, kita langsung ke kasusnya aja ya teman-teman. Misal di sini ya teman-teman, saya akan tambahkan dua switch. Kita tambahkan dulu, misal ini. Kita pakai 4 port, kita bisa hubungkan. Terus nggak kelihatan ya teman-teman, kita coba hilangkan dulu labelnya. Kita bisa pergi ke option, kemudian prevalence, kita bisa ini, kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita ke sini lagi. Di sini sudah kelihatan. Nah, di sini ini kita bisa percepat biar cepat hijau. Teman-teman, tadi ini yang di atas saja yang menyala ya teman-teman. Tapi yang 3 port yang di bawahnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidthnya antara switch ini butuh 400 MB. Nah, di sini karena satu port saja yang menyala yang ini itu hanya 100 MB, yang di bandwidthnya kan itu butuh mengaktifkan 3 port lagi. Nah, biar nyala kemudian kita satukan nih port-port dari yang dibutuhkan, namanya Ether Channel. Nah, misal port ini akan disatukan teman-teman, nah maka itu akan menjadi yang namanya Ether Channel. Terus setelah itu disatukan, itu mereka akan menyala karena keempat port ini menyala akan itu bandwidthnya itu menjadi 400 MB. Jadi nantinya kalau secara fisik itu dapat 4 kabel seperti ini, tapi kalau secara logika atau secara sistem itu jadi satu kabel saja. Oke, langsung saja di sini kayak saya akan bahas Ether Channel. Nah, jadi jenis dari Ether Channel itu ada beberapa protokol yang dipilih. Yang pertama itu ada, kita tuliskan aja di sini biar lebih paham. Yang pertama itu ada LACP. Nah, dia itu untuk open standard. Nah, teman-teman, misalkan switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, nah itu pakai yang LKCP. Terus yang kedua ada yang namanya PAGP. Nah, PAGP itu dia itu khusus Cisco. Khusus Nah, untuk PAGP ini yang khusus Cisco, misal dari switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, nah itu bisa menggunakan PAGP, itu juga boleh. Nah, terakhir itu ada yang namanya layer 3. Yang ini kita untuk layer 3 itu nantinya kita akan bahas sendiri. Yang pertama kita coba konfigurasi LACP-nya dulu. Pertama-tama kita coba terangkan dulu switch-switchnya dari switch 1 dan switch 2-nya. Oke, kita ini aja namanya kita ganti dulu. Di sini ada switch 1 dan ini 2 ya teman-teman. Ini 2. Kemudian kita bisa pergi ke switch satunya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa N, stay. Kemudian habis itu kita bisa lihat interface-nya, bisa pergi ke option lagi, prevalence, kita centang lagi untuk melihat interface-nya. Nah, dia itu interface-nya 1 sampai 04. Kita bisa INT range FA 0/1 sampai 4, kemudian enter, kemudian habis itu switch port mode terang, kemudian enter. Nah, setelah ini kita terangkan switch yang kita akan membuat yang namanya
channel group. Nah, kita coba buka switch yang keduanya. CLI, kemudian ini kita bisa ke ataskan. Kemudian N, const, kemudian kita bisa sama untuk int range fa0/1 sampai 4, kemudian enter. Kemudian kita habis itu bisa switchboard mode terang, kita bisa enter. Setelah itu kita di switch 2-nya itu kita bisa sama seperti tadi ya teman-teman, ini sama switchboard mode terang. Setelah itu kita terangkan semua antar switch-nya, kita akan membuat yang namanya channel group. Nah, kita coba di switch 2-nya di sini itu masih di FA01 sampai 4. Nah, teman-teman kita bisa menjalankan perintahnya itu dengan channel group terus tanda tanya. Nah, di sini kita bisa lihat itu dia ada number 1 sampai 6. Kita bisa coba yang number 1, kemudian mode datanya. Oh, ini ada yang salah ya teman-teman. Kita bisa channel group, kemudian 1 mode. Nah, maka kita bisa fokus lihat yang ini aja, LACP. Nah, di LACP ini ada mode aktif, yang kedua ada mode pasif. Nah, untuk aktif dia itu mengajak, yang pasif itu dia menunggu. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini yang pasif aja atau yang menunggu. Kita bisa channel group lagi, kemudian mode pasif. Kemudian enter. Nah, ini udah, kemudian kita bisa ke switch satunya. Di sini, kemudian kita masih di FA0/1 sampai 4, kita bisa channel kita bisa ketikkan channel group, kemudian 1. Nah, kita bisa mode aktif. Nah, angka 1 itu harus sama. Kalau tadi di switch 1 switch 2 itu kita isikan dengan angka 1, maka di switch satunya itu dia juga isikan angka 1. Angka 1 ini bisa dibilang dengan grup yang ke 1. Nah, kita coba ini aja, enter. Kemudian kita bisa pencet yang ini. Nah, maka dia itu sudah menyala semua. Nah, ini artinya hanya ada satu kabel. Nah, ini juga bandwidth antar switch-nya itu udah jadi 400 MB. Karena ini keempat portnya itu menyala. Nah, ini tadi kan kita konfigurasi Ether channel LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi Ether channel yang PAGP. Oke, di sini saya tambahkan switch multilayer-nya. Di sini kita bisa pilih ini yang ini switch multilayer, kita bisa taruh di sini. Kemudian setelah itu kita bisa hubungkan dari switch multilayer dari switch 2 ke multilayer dengan menggunakan 3 kabel. Kita bisa hubungkan dulu.
Nah, setelah itu kita akan terangkan mulai dari switch 2, kita bisa pergi ke switch 2-nya, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa exit dulu, kemudian habis itu int range fa 0/5 sampai 7. Kita bisa cocokkan /5 sampai 7, kemudian enter, kemudian habis itu switchport mode terang, kemudian kita akan membuat channel groupnya atau menjadi satu kabel. Nah, ini masih interface di FA 0/5 sampai 7 ya teman-teman. Untuk yang tadi kita bisa channel grup, kemudian 2. Karena tadi yang satu itu sudah kita pakai ya teman-teman, jadi ini 2. Kemudian kita fokus untuk yang PAGP. Nah, untuk PAGP itu ada 2 mode, yaitu auto dan describable yang ini. Nah, untuk auto itu sifatnya menunggu, sedangkan describable itu mengajak. Nah, untuk switch 2 ini kita untuk mengajak switch multi-layer ya teman-teman, maka kita akan menggunakan yang describable. Nah, kita untuk switch 2-nya kita bisa mode, kemudian kita describable, kemudian kita enter, kemudian lanjut ke switch 3-nya atau ini kita bisa buka. Nah, ini kita bisa buka dulu, kemudian bisa end, kemudian kita bisa stay, kemudian kita selanjutnya itu bisa masuk interface-nya int range fa 0/1 sampai 3, kemudian itu kita bisa switchport terang and encapsulation .1q, karena ini multi layer jadi nggak bisa langsung switchport mode terang ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kita bisa baru switchport mode terang, kita bisa enter. Nah, ini nggak bisa kalau ingat materi sebelumnya ya teman-teman, kalau kalian langsung switchport mode terang jadi harus switchport encapsulation .1q. Kemudian nah ini kita akan konfigurasi PAGP untuk channel group 2-nya. Kita bisa channel group, kemudian 2 mode describable. Nah, jadi untuk desirable itu mengajak, sama mengajak itu akan jadi ya teman-teman. Jadi switch 2 itu mengajak, yang multi layer juga mengajak. Jadi itu semua sudah menjadi satu grup. Nah, itu kita bisa buka di sininya. Ini kita bisa ini dulu biar cepat. Nah, ini kita bisa buka dulu di multi layernya, kemudian kita bisa X, kemudian kita bisa do show other channel zoom. Nah, untuk grup 2 yang ini atau adder 2 itu dia infonya itu SU ya teman-teman. Nah, jadi S itu artinya itu dia layer 2, kemudian terus untuk U-nya itu in use ya teman-teman. Nah, selanjutnya
in use itu udah menyala atau digunakan dari port 1, 2, dan 3. Itu masuk Ether channel 2 dengan protokolnya yaitu PAGP. Nah, kita terakhir akan lanjut terangkan tentang Ether channel yang layer 3. Nah, kita tambahkan lagi switch multilayernya. Kita silang dulu ini. Kemudian kita tambahkan lagi switch multilayer di bagian sini. Kemudian kita bisa sambungkan lagi dengan 3 kabel. 1, 2, 3. Nah, ini udah kita sambungkan dengan 3 kabel. Nah, kita coba ganti namanya dengan ini itu switch multilayer switch 1. Kemudian yang ini itu 2. Nah, jadi untuk LACP dan PAGP itu di layer 2. Nah, untuk layer 3 ini dia update lagi yang namanya on. Jadi LACP dan PAGP untuk layer 2 dan on untuk ada sendiri yaitu layer 3. Nah, lanjut kita akan menghubungkan antara switchnya. Untuk antar switchnya itu biasanya kita pakai terang ya, tapi untuk model layer switch itu kita nggak usah pakai terang, tapi kita akan menggantinya dengan IP. Di multi layer switch 1 ini misalkan IP-nya itu kita tuliskan di sini. Misal di sini itu IP-nya 10.10.10.1, kemudian di sini itu 10.10.10.2. Nah, selanjutnya kita langsung aja konfigurasi mulai dari switch yang multi layer yang ini. Pertama, kita bisa enter, kemudian kita bisa INT range FA0/4 sampai 6, kemudian enter, kemudian no switch port. Nah, itu artinya mendisablekan interface 0/4/6. Itu dia buat Ether channelnya untuk grup yang ketiga. Kita bisa channel grup 3 mode terus tanda tanya. Nah, di sini kita mode yang on ya teman-teman, yang ini on. Nah, maka itu yang on ini kita akan gunakan yang on. Kita tuliskan dulu mode group on. Kita enter. Kemudian habis itu kita INT PO3. Kemudian IP address 10.10.10.1, kemudian 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita lanjut untuk ke switch yang multi layer 2. Kita bisa buka dulu. Kemudian CLI, kemudian enter. Kemudian kita bisa end const, kemudian enter. Habis itu kita bisa INT range FA0/ kita bisa lihat dulu ini berapa, FA01 sampai 3. Kita bisa ulang INT range FA01 sampai 3. Kita bisa enter, kemudian no switch port. Kita bisa enter, kemudian habis itu channel
grup 3. Untuk modenya itu on, kita bisa enter. Habis itu kita bisa int po3. Kemudian kita bisa isikan IP address 10.10.10.2, kemudian 255.0 kita enter. Kemudian kita bisa do show header sum. Nah, ini udah ada untuk header 3-nya ya teman-teman. Ini yang di bawah ini ya header 3 atau PO3-nya yang ini. Itu dia ada infonya itu RU. Nah, RU itu artinya, R-nya itu artinya untuk R-nya itu layer 3 ini. Nah, untuk U-nya itu in use. Nah, selanjutnya itu kita bisa sambungkan dengan layar 3 itu dia udah aktif. Nah, kalian bisa cek juga yang untuk di multi layer satunya yang ini. Kalian juga bisa di int res-nya, maka dia infonya itu akan RU. Nah, saya rasa cukup saja untuk pembahasan tentang header channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.